saya Yolanda Meldasi dari Ilmu Komunikasi 2019. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah buku yang baru saja saya baca, yaitu karya dari Andrea Hirata yang berjudul Ayah. Jadi novel ini diterbitkan pada tahun 2015 di Bentang Pusaka. Nah, Andrea Hirata ini merupakan seorang novelis asal Bangka Belitung. Ia juga merupakan seorang penulis novel yang terkenal, yaitu Laskar Pelangi. Novel Ayah ini menceritakan tentang seorang bernama Sabari bin Insyafi yang sangat mencintai anaknya, yaitu Zoro. Meskipun antara Sabari dan Zoro ini tidak memiliki hubungan darah sedikit pun. Awalnya novel ini banyak difokuskan kepada Sabari yang sangat mencintai Marlena, yaitu ibu dari Zoro, sejak ujian masuk ke sekolah menengah atas. Nah, sesuai dengan namanya, Sabari ini merupakan orang yang sabar. Meskipun sudah ditolak Lena berkali-kali, namun tidak pernah barang sedetik pun dia berhenti mencintai Marlena. Selama bertahun-tahun, Sabari terus berjuang untuk mendapatkan balasan cinta dari Marlena. Meskipun teman-temannya sudah menyuruhnya untuk berhenti mengejar Marlena, karena sampai kapanpun Marlena tidak akan membalas cinta Sabari, namun Sabari tidak pernah mengindahkan itu semua. Ia terus mencintai Marlena dan berusaha untuk mendapatkan hati Marlena. Sampai akhirnya beberapa tahun setelah lulusan SMA, Sabari mendapatkan kesempatan untuk menikah dengan Marlena. Namun meskipun sudah menikah, Marlena tidak juga mencintai Sabari. Bahkan beberapa waktu setelahnya, Marlena pun menceraikan Sabari. Namun dari pernikahannya dengan Marlena ini, Sabari jatuh hati kepada anak Marlena, yaitu Zoro. Sejak Zoro kecil, Sabarilah yang mengurus Zoro. Setiap malam Sabari selalu membacakan puisi untuk Zoro. Sabari benar-benar mencintai Zoro seperti mencintai anaknya sendiri. Setelah bercerai dengan Marlena pun, Sabari masih mendapatkan kesempatan untuk merawat Zoro. Sabari selalu membawa Zoro berkeliling menaiki sepeda, sampai pada saat usia Zoro 3 tahun, Marlena mengambil Zoro dari Sabari, dan Sabari tidak bisa mempertahankan Zoro karena dia tidak memiliki hubungan darah apapun dengan Zoro, dan dia juga sudah bercerai dengan Marlena. Cinta sepihak selama bertahun-tahun dengan Marlena sudah membuat Sabari cukup menderita. Namun penderitaan yang sebenarnya yaitu saat Marlena mengambil Zoro dari Sabari. Selama 8 tahun Sabari merana karena merindukan Zoro sampai-sampai membuatnya hampir gila. Kedua sahabat Sabari yaitu Ukun dan Tamat memutuskan untuk ke Pulau Sumatera untuk mencari Zoro dan Marlena dan membawa Zoro pulang, karena takut kalau Sabari benar-benar gila. Nah, kenapa saya menyukai novel ini? Hal ini dikarenakan meskipun novel ini memiliki jumlah halaman cukup banyak, yaitu sekitar 400 halaman, dan didominasi oleh narasi, namun Andrea Hirata membuat narasi dalam novel ini lebih ringan sehingga mudah dipahami dan kita bisa masuk ke dalam cerita. Jadi meskipun novel ini memiliki jumlah halaman yang cukup banyak, namun menurut saya ini benar-benar tidak membosankan karena saya bisa masuk ke dalam cerita tersebut. Alasan lainnya saya menyukai novel ini karena isi cerita ini benar-benar bagus, benar-benar menarik. Ceritanya simple namun benar-benar menarik. Dari novel ini saya mendapatkan banyak pelajaran. Salah satunya yaitu kita harus berjuang untuk menggapai kebahagiaan kita, seperti apa yang telah Sabari raih di akhir cerita, yaitu sebuah kebahagiaan dapat bertemu lagi dengan Zoro. Nah, yang saya sukai dari karakter dari novel ini yaitu karakter Sabari. Dia merupakan pribadi yang benar-benar tulus dan benar-benar sabar, sesuai seperti namanya. Dan juga saya menyukai karakter Lena yang sangat teguh pendirian dan tidak suka merepotkan orang lain. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah membaca novel ini, saya sarankan untuk membaca novel ini. Karena novel ini merupakan satu-satunya novel yang narasinya benar-benar menarik menurut saya, yang tidak pernah saya lewatkan. Padahal saya termasuk orang yang bosan jika membaca narasi terlalu panjang. Jadi sekian ulasan saya mengenai buku fiksi karya Andrea Hirata ini. Terima kasih.